Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suhbatus saniyatu wassab'una. Tegese cabang iman kang kaping 72 iku wirah. Tegese arep duwe surti marang bojone lan aja dadi germo. Tegese nguja ngumbar bojone caturan ing dalem persepen kelawan wong lanang liya. Lan haram swarga ing atase wong lanang germo. Ana dene wong kang duwe surti iku alamate iman. Lan wong kang ora surti alamate munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita sudah sampai cabang iman yang ke 72, yaitu cemburu. Jadi cabang iman yang ke-72 yaitu cemburu di bawah bimbingan Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Gaji Soleh Darat As-Samaroni. Seorang laki-laki atau pria itu harus mempunyai cemburu terhadap istrinya. Kenapa? Karena sebagai kesempurnaan iman seseorang itu harus punya cemburu terhadap istrinya. Nah, sekarang yang harus kita ketahui batasan cemburu. Sebab antara cemburu dan berburuk sangka atau suudzon itu agak tipis, sehingga kadang-kadang orang itu katanya cemburu tapi justru dia itu berburuk sangka terhadap istrinya. Padahal cemburu itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Kalau berburuk sangka itu adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang suami ketika melihat istrinya ada hal-hal yang mencurigakan, katakanlah kalau istrinya itu bekerja di kantor, jam kerja katakanlah jam 4 mestinya harus pulang, tapi kok pulangnya jam 8 malam. Kalau ditanya ada meeting, ada rapat, terus besok lagi pulangnya jam 8 lagi, ditanya lagi ada rapat. Loh, rapat kok tiap hari? Nah, ini seorang suami harus punya rasa cemburu. Ada apa ini? Apalagi ada informasi katanya sempat diparangtritis misalnya sama teman kantor. Ini kita sebagai orang beriman
jangan langsung husnudzon, berbaik sangka. Dalam hal ini harus kita punya kecurigaan kalau ada istri yang kita lihat itu sesuatu yang tidak nyaman di hati kita. Kenapa? Karena istri itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sebagai amanah. Allah titipkan istri itu tadinya kan penguasaan ayahnya, tapi setelah akad nikah maka istri itu tanggung jawab seorang suami. Maka ketika ada istri yang mencurigakan bagi kita, yang dikhawatirkan melakukan kemaksiatan, maka jauh-jauh sebelum terjadi dosa yang besar, maka kita harus upayakan jangan sampai terjadi seperti itu. Maka merupakan satu kewajiban seorang suami untuk selalu menjaga istrinya itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi yang namanya cemburu ini jangan berlebihan. Ada istri beli sayur sama pedagang sayur, lalu bicaranya agak menyenangkan karena seorang perempuan ini biasa pandai merayu biar harganya diberi murah. Lalu suami marah-marah, dia cemburu, dikira cinta sama pedagang sayur. Nah, ini yang berlebihan. Jadi batasan cemburu itu adalah sesuatu yang mencurigakan. Kalau tidak ada sesuatu yang mencurigakan, maka kita tidak boleh mengada-ada atau berburuk sangka. Seorang istri yang di pasar sebagai pedagang pasar, biasanya jam 2 sudah tutup, lalu kok sampai jam 5 baru pulang. Kita tidak boleh langsung cemburu. Dalam arti, wah jangan-jangan di pasar itu ngobrol sama pedagang yang lainnya. Barangkali setelah kita cari, kenapa kok jam 5 baru pulang? Oh, pergi ke jual untuk mengambil dagangan, dah selesai. Jadi kita selalu mengupayakan cemburu tetap ada, tapi setelah memang ada hal-hal yang ganjil, yang mencurigakan. Selama tidak ada sesuatu yang mencurigakan, maka kita tidak boleh berburuk sangka terhadap istri kita. Begitu juga seorang istri itu pun tidak boleh cemburu terhadap suaminya. Misalkan suaminya sering pulang malam atau luar kota. Kalau memang benar-benar ini pekerjaan, kenapa harus dicemburui? Tapi kalau memang luar kotanya itu setelah diselidiki ternyata ada orang yang di sana, katanya meeting atau katanya ada tugas luar kota, ternyata kok ada orang lain yang di luar kota sana, maka harus ada rasa cemburu itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian cemburu itu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cemburunya seorang suami kepada istrinya tanpa ada yang meragukan. Nah, ini jadi cemburu itu ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cemburunya seorang suami terhadap istrinya tanpa ada hal yang ganjil atau hal yang mencurigakan. Begitu juga sebaliknya, cemburu seorang istri terhadap suaminya tanpa ada alasan yang jelas, itu pun dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini sudah cabang iman 72.
dan cabang iman itu ada 77, jadi masih 5 itu kalau saya hitung nanti sampai tanggal 20 September kita berakhir kan 21 wisata. Nah itu masih ada 11 pertemuan, berarti masih ada 6. Kalau satu cabang itu satu pertemuan, berarti ada sisa 6. Maka besok akan saya cari berkaitan muasarah hubungan suami istri menurut Imam Al-Ghazali. Saya mencoba akan menggali lagi setelah 10 tahun lebih saya tidak membaca. Itu akan saya baca. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin itu ada bab khusus masalah hubungan suami istri, sehingga 6 pertemuan khusus bahas bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana kewajiban seorang suami, bagaimana kewajiban istri. Itu di dalam kitab itu oleh Imam Al-Ghazali dikupas, sehingga paling tidak bisa kita jadikan referensi. Kita sebagai seorang suami sudah cocok atau belum. Begitu juga ibu-ibu sebagai seorang istri sudah cocok belum dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai panutan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak? Kami tambahi yang disampaikan Pak Haji Fakhrudin tadi, niatan kita untuk wisata religi ke Jogja. Sampai sekarang sudah ada 77 jamaah yang ikut. Kemudian setelah kita pertimbangkan tidak jadi 2 bis besar, tapi bis besar 1, bis kecil 1. Jadi jumlahnya 85 orang. Kemudian 85 orang sekarang sudah 77, jadi tinggal kurang 8 orang karena ada yang membatalkan 2 orang. Perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu bahwa tapi kelihatannya jamaah ini sudah 90% ikut ini. Yang pertama itu, yang kedua, insya Allah kalau bapak dan ibu ikut, kami usahakan 1 kamar berdua. Karena kemarin sudah ada yang menyampaikan kami kuadre 1 kamar dipisah. Kalau dipisah kan repot. Jadi suami istri berdua, kemudian maksimal 1 kamar 3 orang, itu hanya beberapa kamar saja. Dan insya Allah sudah kita bisa upayakan. Kemudian yang ketiga, perlu jenengan semua ketahui, harga normal itu per orang sebenarnya 500.000, tapi karena pertimbangan kalau 500.000 berat, kita hanya 350.000, kemudian yang 150.000 disubsidi oleh Bank Infak dan Takmir. Jadi kalau kurang 8 ini saya minta kepada bapak-bapak semua, karena sampai kemarin di informasi kalau sudah tanggal 10 Agustus, kalau ada di luar jamaah 5 ikut, monggo kita persilakan. Kemarin ada Taubat 2, Al-Furqan juga sudah saya sampaikan. Karena kalau kurang dari 85, subsidinya lebih besar lagi. Jadi yang tolong kalau ada tambahan kuota nanti bisa disampaikan ke kami, sehingga target atau kuota 85 jamaah bisa terpenuhi, sehingga subsidi yang kita anggarkan dari Bank Infak maupun Masjid Takmir itu tidak begitu besar. Makanya kemudian ini arah informasi. Jadi nanti ke sana itu ke ziarah ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah salah satu
murid Mbak Soleh Darat juga. Kemudian kita ke Jogokarian, kita sharing. Ini masih menentukan waktu untuk sharing karena di sana hanya bisa ketemu habis subuh dan jam 9 pagi. Itu digeser nggak bisa. Nanti kita pertimbangkan dengan panitia sebaiknya bagaimana. Kemudian nanti mungkin ada wisata ke Malioboro kalau dikendaki, kemudian wisata ke tempat lain. Dan yang penting lagi adalah review dari hataman dari Mbak Soleh Darat yang 72 cabang iman itu kita review. 77 ada ngajinya di sana. Kemudian kalau ada waktunya juga bisa kita untuk senam. Kemudian lavatur, jadi kita ke Merapi dengan naik jeep, dan perlu kami sampaikan itu ada biaya sendiri dari jamaah. Jadi itu di luar yang 350.000. Kemudian setelah itu ke Kopeng. Setelah itu ke Kopeng sehingga kita upayakan kemarin mau cari agak lebih murah dengan bis yang lebih murah, tidak kita kendaki karena kita harus pakai bis yang minimal tahun 2023 karena jalannya naik turun sehingga beberapa kejadian, beberapa wisata ternyata bisnya malah nggak bisa jalan sehingga malah merepotkan, sehingga bis yang kecil pun 2023, bis yang besar 2024 keluaran, sehingga insya Allah tidak ada masalah, sehingga insya Allah lancar. Semoga ini bisa menjadi perhatian ibu-ibu. Kalau bapak ada yang informasi, jadi kurang 8 kuota, kalau sudah ada 8 insya Allah kita sudah terpenuhi. Dan semoga apa yang kita rencanakan, upayakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.